Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Takmir Masjid Uswatun Hasanah, para ustaz, ustazah, para sepuh, bini sepuh, semuanya saja jamaah sholat subuh yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang indah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan dalam majlis yang mulia. Dan sebelumnya juga kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua kebaikan ini menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kita semuanya berharap syafaatnya kelak di yaumul akhir. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kehormatan bagi saya berdiri dalam mimbar ini bukan karena saya yang paling tinggi ilmunya, tapi ini adalah kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sidang salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun, ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan atau makhluk Allah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita manusia. Perbedaannya adalah karena kita manusia punya akal, maka di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat, bahkan ratusan, mungkin 100 lebih tentang ayat-ayat berupa tentang akal pikiran ini. Di antaranya adalah di dalam firman-Nya adalah afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tazakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak menelaah? Apakah kamu tidak meneliti? Apakah kamu tidak mengobservasi? Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting adalah ada ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan
pada dirimu sendiri. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak menelaah? Apakah kamu tidak meneliti, mengkaji, memahami tentang diri kita sendiri? Dan sejauh ini yang saya baca, ya, sejauh ini yang saya baca dari dulu, karena saya alhamdulillah hobinya membaca, sampai sekarang para pakar meneliti tentang diri kita sendiri, diri kita manusia itu belum ada yang bisa mendefinisikan, memaknai siapa kita sesungguhnya manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara anugerah yang diberikan kepada kita ini, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas tentang keutamaan akal pikiran kita. Karena kedudukan akal di dalam Islam ini, akal adalah akan menyelamatkan kita. Dan suatu saat Rasulullah SAW berpesan pada sahabat Khalid bin Walid, kala pertama kali menyatakan keislamannya, maka pesan beliau kepada sahabat Khalid bin Walid adalah, sesungguhnya aku memandang bahwa kamu memang memiliki akal, dan yang kuharap tidak menuntunmu kecuali pada kebaikan. Jadi pesan pertama ketika sahabat Khalid bin Walid ini masuk ke dalam Islam, pesan Nabi adalah supaya Khalid bin Walid itu selalu menggunakan akalnya. Maka para alim alamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila bertemu dalam suatu masalah yang sulit, yang masalah itu sangat rumit, ya, sangat susah untuk dipikirkan, maka para alim alamah ini adalah beliau senantiasa berwudu, kemudian pergi ke masjid, sholat dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah. Dan sesudah itu para alim ini terus menelaah, berpikir kembali. Hadirin yang mulia, kedudukan akal diantaranya adalah keagungan akal ini banyak sabda Nabi dan juga keterangan asar daripada sahabat. Saya bacakan kalau Rasulullah SAW, tapi sebelum saya baca ini, kedudukan hadis ini lemah atau dhaif. Bersabda Nabi Muhammad SAW, fikratu sa'atin khairu minal ibadati sitin. Jadi berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Jadi ketika kita berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Walaupun hadis ini tidak sahih, para ulama sepakat hadis dhaif itu bisa diamalkan untuk fadilah atau kita ambil keutamaannya. Adapun riwayat yang lain adalah tafakaru sa'atin khairu minan ibadati sana. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Darda, ini adalah sahih. Tafakaru sa'atin khairu minat qiyamul lail. Berpikir sesaat lebih utama daripada ibadah satu malam. Jadi dengan kita berpikir sesaat saja, ini lebih baik daripada ibadah satu malam. Ini adalah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Baihaqi. Ini adalah keagungan daripada akal kita manusia, berpikir sesaat kita. Dan apa yang kita pikirkan
Objek pemikiran kita adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li'ulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan samawat, khalqis samawat wal ard, langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayati li'ulil albab, yaitu terdapat tanda-tanda bagi orang yang punya ulil albab. Uli itu adalah memiliki, albab itu adalah jamak dari lub, artinya adalah orang yang memiliki inti, artinya orang yang memiliki akal atau akal dalam bahasa Indonesia. Jadi orang yang bisa berpikir ya, tentang penciptaan Allah, makhluk Allah ya, yang di antara langit dan bumi, karena memang aktivitas berpikir ini adalah untuk ciptaan Allah. Di sini ayat ini menegaskan pada kita, menjelaskan pada kita, aktivitas fikir kita itu hanya kepada makhluk ciptaan Allah. Tidak boleh kita berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi objeknya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang dia memiliki akal, memiliki inti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam Islam sangat dilarang aktivitas yang bisa menjadikan akal itu hilang atau lupa ingatan atau memabukkan ya. Karena memang khamar itu dilarang. Mengapa khamar atau sesuatu yang memabukkan, misalnya minuman keras, narkoba, narkotika atau sejenisnya, itu adalah karena dia mencederai keluhuran, kesempurnaan kita manusia. Karena orang yang dia minum minuman keras atau yang memabukkan itu, dia akan kehilangan akal, akan lupa. Maka inilah khamar diharamkan. Ada sebuah kisah, Imam Nasai pernah menukilkan satu kisah bahwa ada seorang rahib atau seorang, kalau sekarang ustadz atau kiai lah, dia ketika itu dihadapkan tiga pilihan ya. Ketika itu diundang oleh seorang wanita ke rumahnya untuk istilahnya memberikan sesuatu kesaksian terhadap dirinya. Dipanggillah kiai itu saat itu, disuruh pembantunya untuk memanggilnya. Kemudian sang kiai itu akhirnya datang ke rumah perempuan itu. Nah, ketika sudah di dalam rumahnya, disodori tiga pilihan. Yang pertama khamar, yang kedua adalah na'udzubillah berzina, yang ketiga adalah membunuh anak kecil ya. Ini sahih riwayat ini. Yang dipilih ya orang tersebut, ustaz tersebut adalah satu yang menurut dia paling ringan, yaitu kalau berzina jelas dosanya. Bagi orang-orang yang sudah menikah itu tobatnya adalah dikubur di tengah lapangan sampai di lehernya, di badannya itu ditanam, lalu tinggal kepalanya, lalu dilempari batu ya. Itu bagi orang pezina yang sudah menikah. Sedangkan pezina yang masih muda belum menikah itu adalah hanya dirajam, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, itu secara syariat begitu. Betapa dosa besarnya zina. Nah, dia apalagi membunuh maka hukumannya dibunuh. Maka dia menyangka dia pilih yang paling ringan, yaitu minum khamar. Hanya orang laki-laki itu minum khamar. Nah, setelah minum khamar ternyata ketiga-tiganya itu dilakukan. Yang minum khamar itu dosa,
lalu karena dia lupa, ya, mabuk, maka dia berzina, dan karena diketahui oleh anak kecil maka dibunuhnya. Nah, inilah diharamnya khamr. Di dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk min amalis syaiton, itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'alakum tuflihun, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Jadi inilah amal yang dilarang kepada kita karena banyak mudaratnya. Itulah dibalik hikmah kenapa khamr diharamkan karena menghilangkan akal kita yang merupakan tanda kesempurnaan kita manusia. Yang selanjutnya adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kelanjutan ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian yang kita manusia yang tadinya diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya ini, kemudian Allah dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Karena apa? Karena tidak, kebanyakan manusia tidak menggunakan akal pikirannya. Karena kalau sudah manusia tidak berpikir sebelum berbuat, maka yang terjadi adalah pasti salah. Yang kedua, pasti menjurus kepada kemaksiatan atau dosa. Inilah yang menjadikan manusia yang tadinya mulia bisa kembali kepada Allah dengan di tempat yang serendah-rendahnya. Mengapa orang itu musyrik? Ya, mengapa orang itu syirik? Karena dia sudah tidak mempergunakan akalnya. Yang anugerah oleh Allah dianugerahkan pada dirinya. Maka orang yang berakal akan tetap mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak syirik, tidak musyrik. Apalagi manusia, ada yang menyembah manusia, ada yang sebagian besar di negara lain itu ada yang menyembah, nauzubillah, ada tikus disembah, ular disembah, sapi disembah, ya, banyak lagi berhala-berhala disembah, nauzubillah min dzalik, karena mereka tidak menggunakan anugerah yang diberikan oleh Allah yang berupa akal. Maka sumarudanahu asfala safilin, mereka akan kembali kepada Allah di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di neraka. Maka saya tutup sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mayoritas dari bangsa manusia dan jin masuk ke dalam neraka karena apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, ya, merupakan akal, tapi dia tidak digunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beruntung adalah di dalam ayat selanjutnya adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun, yaitu orang-orang yang beriman yang akan kembali kepada Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ini pahala yang tanpa putus. Dan untuk itu marilah kita budayakan dalam keseharian kita untuk senantiasa berpikir dan berpikir sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kita harus berpikir dan berpikir, karena sesungguhnya berpikir itu adalah dapat meneguhkan, menguatkan iman. Dengan berpikir adalah meningkatkan ketakwaan, dan dengan berpikir kita akan dijauhkan dari segala kesia-siaan dan kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.